Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan ya dari sebuah kitab yang mungkin paling pesimis daripada seluruh kitab di seluruh Alkitab ya. Ini kitab yang isinya itu ucapan-ucapan yang membuat kita berpikir ya, mungkin kalau untuk saat teduh itu mungkin kita akan merasa kurang senang begitu ya, karena biasanya saat teduh kita kan pengen dapat inspirasi, kesegaran baru. Ya, baca kitab ini Bapak Ibu sekalian kok kayaknya malah memulai hari dengan sesuatu yang pesimis begitu ya. Tetapi saya harap dengan kita belajar kitab ini kita akan mendapatkan mutiara-mutiara yang kita bisa jalani juga di dalam hidup ini. Saya mengajak kita merenungkan dari kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu sekalian, kitab Pengkhotbah. Mari kita membaca bersama pasal pertama. Ya, saya akan membahas bagian pembukaan dan bagian penutup dari kitab ini. Kitab Pengkhotbah pasal pertama ayat 1 sampai 11. Ya, kita membaca bergantian. Perikop pertamanya pasal 1 ayat 1 sampai 11 kita baca bergantian. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Mari kita membuka pasal 12. Pasal 12 kita akan membaca bergantian ayat 8 sampai ayat 14. Pasal 12 ayat 8 sampai habis kita baca bergantian. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain Pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kuat, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami telah membaca firman-Mu, dan kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami pelajari dari bagian firman ini. Dan tolong kami untuk mengerti bukan hanya dengan pikiran kami, tetapi juga dengan segenap hati dan jiwa kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami yang sementara di dunia di bawah matahari ini, kami boleh melihat kepada apa yang bernilai dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca kitab Pengkhotbah, kita mungkin perlu bertanya siapa yang menulis ya, atau sebetulnya kitab ini
siapa yang menuliskan kitab ini, begitu ya. Nah, sepintas Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca pasal pertama, ayat pertama, sepintas kita akan melihat seolah-olah ini ditulis oleh si pengkhotbah, ya, atau di dalam bahasa Ibraninya itu Kohelet. Karena ayat pertama mengatakan, inilah perkataan Kohelet, yang adalah anak Daud, yang adalah raja di Yerusalem, ya, Kohelet. Nah, jadi seolah-olah kitab ini ditulis oleh Kohelet. Nah, siapa Kohelet ini? Banyak orang mengatakan ini Salomo, ya, tetapi sebetulnya saya lebih prefer untuk amannya kita mengatakan ini adalah orang yang seolah-olah seperti Salomo, begitu ya, karena dikatakan ini adalah anaknya Daud, raja di Yerusalem. Lalu nanti bagian pasal-pasal selanjutnya ada dikatakan, aku Kohelet adalah raja Israel di Yerusalem, aku membulatkan hati untuk mencari hikmat, ya, segala hikmat dipelajari. Ya, maka kita juga mengingat apa yang dikatakan dalam kitab Raja-Raja, bahwa sebelum dan sesudah Salomo nggak ada yang seperti Salomo, berhikmat luar biasa seperti Salomo, ya, bisa menggubah ribuan amsal, ribuan mazmur, berbicara tentang pohon, tentang binatang, ya. Jadi memang sepertinya ini Salomo, apalagi nanti di pasal selanjutnya bicara tentang bagaimana Kohelet ini mengatakan, sekarang aku bukan hanya ingin mencari hikmat, mengumpulkan hikmat, tapi aku ingin mencicipi segala kesenangan. Ya, dengan kesenangan ada alkohol, ya, anggur, ada dengan pekerjaan tangannya, dengan seni, ya, dengan lagu-lagu, ya, karya seni, juga dengan wanita-wanita. Nah, itu mengingatkan kita juga pada Salomo yang memang dia membangun bait Allah, membangun istana, tapi juga punya banyak gundik, ya. Dan itu bagian yang nanti saya akan bahas di dalam PA Pemuda. Sebetulnya kita akan membahas usaha si Kohelet ketika mencari kebahagiaan dengan mencicipi berbagai macam kesenangan di muka bumi ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan tadi ya ayat bagian penutupnya, maka sepertinya keseluruhan kitab Pengkhotbah itu bukan ditulis oleh Kohelet. Siapapun Kohelet itu, ya. Dan Kohelet itu by the way bukan berarti pengkhotbah seperti pendeta, begitu ya. Kohelet itu adalah seorang pembicara yang berbicara kepada banyak orang, ya. Entah dia mengajarkan apapun itu juga, mengajarkan filsafatkah, ya, mengajarkan tentang kehidupan, ya. Jadi bukan belum tentu ini seorang pengkhotbah seperti zaman sekarang kita bicara pengkhotbah itu yang memberitakan firman, ya, bukan. Tapi ini seorang yang mengajar. Ya, maka dalam bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan inilah perkataan the teacher, gitu, sang pengajar. Nah, siapapun si Kohelet ini, ternyata kita melihat bahwa di bagian penutup kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh orang lain. Orang lain yang kemudian mengutip perkataan-perkataan si Kohelet. Ya, makanya ibaratnya seperti Bapak Ibu menemukan sebuah buku di Gramedia yang isinya mengatakan, katakanlah begitu ya, inilah perkataan pendeta Ivan Raharjo, lalu A, B, C, dan D dan seterusnya. Tetapi kemudian di bagian kesimpulan dituliskan, ya, demikianlah pendeta Ivan mengajar segala pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, begitu ya. Maka kesimpulannya adalah begini begitu. Nah, berarti kan yang menulis buku itu bukan saya, tetapi orang lain yang kemudian menjadikan perkataan saya atau menjadikan hidup saya sebagai ilustrasi. Ilustrasi untuk mengajarkan kepada pembacanya itu realita hidup. Ini loh, hidup di dunia itu seperti ini, ya, seperti perkataan si Kohelet. Maka dari itu hiduplah demikian. Ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita nanti mengerti bagaimana membaca kitab Pengkhotbah. Karena kalau tidak, ya seperti tadi saya katakan di awal, kita saat teduh saat ini baca kitab Pengkhotbah, kita bingung loh. Jadi apa yang harus saya pelajari dari kitab ini? Karena sepertinya mengajarkan segala sesuatu itu gak ada gunanya. Ya, segala sesuatu itu sia-sia. Dan memang itu yang menjadi pesan utama dari si Kohelet. Ya, tapi bukan pesan utama dari keseluruhan kitab Pengkhotbah. Kohelet
ketika dikutip oleh si penulis kitab Pengkhotbah ini memberikan pesan utama itu di pasal pertama ayat kedua dan pasal 12 ayat 8. Itu adalah pesan utama dari si Kohelet yang kemungkinan atau setidaknya figur yang seolah-olah itu Salomo, ya. Jadi seorang yang hidupnya seperti Salomo, seorang raja penuh dengan hikmat, penuh dengan kemampuan untuk menikmati segala macam kesenangan, pada akhirnya kesimpulannya dia mengatakan segala sesuatu yang di bawah matahari ini adalah sia-sia. Nah, itu diucapkan berulang kali, sia-sia, sia-sia, ya. Ada 38 kali kata sia-sia di dalam kitab Pengkhotbah. Tetapi yang paling jelas adalah kita lihat di bagian pembukaan tadi, ya. Setelah ayat pertama pembukaan, maka langsung pesan utamanya ditampilkan ayat kedua. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dalam bahasa aslinya di pasal pertama ayat kedua, satu ayat ini ada 5 kali kata sia-sia itu disebutkan. Ya. Jadi bagian pembukaan langsung tema utamanya Kohelet itu disampaikan. Nah, sebelum bagian penutup, ya, pasal 12 tadi, pasal 12 ayat 9 dan seterusnya itu adalah kesimpulan dari si penulis kitab Pengkhotbah. Tetapi sebelum dia sampai kepada kesimpulan itu, sekali lagi ditutup. Ya, pasal 12 ayat 8 kembali dikatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Pengkhotbah ini mengatakan segala sesuatu sia-sia, itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya, beberapa menerjemahkan vanity of vanities. Atau ada yang menerjemahkan yang lain meaninglessness of meaninglessness. Nah, tapi dalam bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian itu adalah hevel hevelim. Ya, hevel hevelim yang berarti adalah uap. Hevel itu artinya uap. Bapak Ibu sekalian, uap. Uap atau asap. Inti pesan utama dari si Kohelet adalah segala sesuatu di dalam hidup kita di bawah matahari ini adalah seperti uap, vapor, atau seperti asap, ya, smoke. Ya, vapor sama smoke beda, tapi intinya itu seperti uap. Nah, maksudnya apa? Apa maksudnya hidup manusia di bawah matahari ini adalah hidup yang seperti uap? Nah, kalau kita memikirkan tentang uap, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa memikirkan beberapa hal. Ya, saya kalau kadang itu ada jemaat yang suka kirimin keluarga saya itu es krim, ya, karena mereka tahu anak-anak saya tuh suka es krim. Ya, saya ada 4 anak. Ya, semuanya tuh suka es krim. Saya juga sangat suka es krim. Nah, jadi kalau ada jemaat suka kirim es krim, wah kita senang. Tapi yang pertama kali kita nikmati, ya, itu bukan es krimnya. Tapi ketika paket es krim itu datang, biasanya disertai dengan dry ice. Ya. Wah, begitu ada dry ice langsung, ayo ini ada dry ice gitu, ya. Kalau mau nyenengin anak kecil gampang begitu, ya, sekedar dengan dry ice saja cukup. Langsung kita ambil ambil teko gitu, ya, lalu masukin air panas, lalu kita cemplungin itu, ya, sudah siap ya semuanya, langsung cemplungin dry ice-nya. Wah, langsung uapnya itu kan ngumpul gitu, ya, sampai mejanya itu penuh dengan asap. Wah, kita semua itu seperti terpesona gitu, ya, lihat kepulan-kepulan uap itu begitu. Tapi ya hidup itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kelihatannya sangat exciting gitu, ya. Wah, banyak hal sepertinya menarik. Tapi apa? Yang pertama, cuman sebentar. Hanya 5 menit, kurang dari 5 menit udah selesai. Dan gak bisa diulangi karena dry ice-nya udah habis gitu, ya. Hidup itu seperti uap, maksudnya apa? Yang pertama mungkin maksudnya adalah hidup itu, ya, banyak hal dalam hidup ini sementara. Fleeting, saudara sekalian, hanya numpang lewat. Kelihatannya menarik gitu, ya, kelihatannya something is happening, dan memang itu something yang real, bukan ilusi, ya. Uap itu sesuatu yang nyata ada, bukan ilusi, tetapi
yaitu sebentar, ya, hanya numpang lewat dan nggak bisa diapa-apain. Itu yang kedua, ya, hidup ini kadang seperti itu, kadang kita mau genggam. Pengkhotbah berulang kali nanti menggunakan istilah seperti usaha menjaring angin. Ya, ada angin, kita punya jaring, kita mau tangkep. Anginnya ada, jaringnya ada, tapi mau nangkep nggak bisa. Sesuatu yang kelihatannya memang ada, tetapi kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa genggam. Nah, itu hidup. Hidup adalah sesuatu yang sementara, hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita genggam di tangan, kita maunya seperti apa, jadi seperti apa, nggak bisa. Itu seperti di luar kendali kita. Ya, kita nggak bisa apa-apakan. Nah, ini menjadi sesuatu Bapak Ibu sekalian yang kita itu tidak suka. Ya, tidak suka. Karena di dalam hidup ini, ya, kita ingin sepertinya bisa mengendalikan hidup kita. Ya. Kemampuan untuk mengendalikan segala sesuatu itu sudah menjadi seperti berhala manusia, khususnya di dalam zaman modern. Kita ingin bisa mengendalikan, mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sudah terjadi dari Taman Eden. Tetapi makin menjadi-jadi ketika zaman ini menjadi semakin modern. Ya. Suhu ruangan saja kita ingin kendalikan sampai per 1 derajat. Ya. Dan bukan hanya suhu dalam ruangan, sekarang orang pergi keluar juga kemana-mana bawa kipas gitu kan ya. Wah, dengan teknologi kita mampu sebetulnya untuk mewujudkan apa yang kita ingin wujudkan dalam hidup kita. Ya, dengan segala hal, CCTV, ya, security, asuransi, apa segala macam, kita ingin membuat hidup kita itu betul-betul secure misalnya. Aman, terkendali. Tapi kita pengkhotbah mengatakan tidak. Hidup itu bukan seperti itu, tidak sesimpel itu. Banyak orang yang mencoba menjaga kesehatan dalam hidupnya, makan sehat, olahraga, tapi ternyata dia lebih dulu terkena penyakit ketimbang orang yang makannya sembarangan. Orang yang gak pernah olahraga. Ya, lalu diledekin lagi, tuh kan kamu makan babi panggang atau enggak juga sama aja gitu kan, mendingan saya gitu, nikmat tapi juga ya tentu bukannya akhirnya kita menganjurkan hidup sembarangan seperti itu, tapi realitanya begitu. Kita melihat ada orang-orang yang hidupnya jujur, berintegritas, tapi malah kena sial terus. Sedangkan orang yang hidupnya fasik jauh lebih makmur. Itu komplain dari Mazmur Asaf. Nah, maka menarik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perjanjian lama, yang adalah perjanjian lama kita kan kitab sucinya orang Yahudi, begitu ya. Bagi orang Yahudi perjanjian lama kita itu, ya, kitab sucinya mereka itu punya kitab hikmat, itu ada 3 begitu ya. Ada kitab Amsal, ada kitab Pengkhotbah, dan ada kitab Ayub. Itu bagi orang Yahudi adalah the wisdom books atau kitab hikmat. Nah, di kitab Amsal Bapak Ibu sekalian itu ibarat seorang guru yang usia muda, yang masih sangat idealis. Karena kitab Amsal itu apa? Kitab Amsal itu isinya itu seperti ucapan-ucapan bijaksana yang make sense. Yang mengajarkan kepada kita kalau mau hidupmu baik, ya hiduplah dengan berbijaksana. Hidup dengan jujur, rajin bekerja, menjaga ucapan mulut. Ya. Kamu mau hidupmu baik, ya jadilah orang yang baik. Kalau kamu menjadi orang fasik, yang mulutnya jahat, yang malas bekerja, ya hidupmu akan hancur. Ya, maka dalam kitab Amsal itu kita seperti melihat hukum sebab akibat yang sangat jelas di dalam hidup ini. Ada dalil-dalil di dalam kehidupan, kalau kamu mau hidupmu berhasil, ya lakukan ini. Ya. Tapi kitab Pengkhotbah Bapak Ibu sekalian itu ibarat seorang yang sudah paruh baya, ya mungkin 40, 50 yang sudah melihat realita dunia, yang kemudian menjadi lebih skeptis. Tapi realistis, ya, nggak lagi idealis tetapi realistis, mengatakan seolah-olah kamu Amsal, kamu tuh masih terlalu naif.
Kenapa? Karena pada realitanya kadang hidup ini tidak baik-baik saja. Ada orang-orang yang sudah begitu menjaga hidupnya tetapi akhirnya segala sesuatu hilang, menguap seperti asap. Itu realita hidup. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini yang diucapkan oleh pengkhotbah ya. Kalau kitab Ayub itu nanti lain lagi. Kitab Ayub itu betul-betul seperti orang yang sudah jauh lebih senior yang sendirinya mengalami berbagai macam hal yang sepertinya nggak make sense, sudah hidupnya begitu baik di hadapan Tuhan, ya, mendidik anaknya baik-baik, rutin kasih korban dan seterusnya, malah dalam satu hari hilang semuanya karena sakit penyakit, bencana alam, penjahat dan seterusnya. Ya, dan itu menjadi pergumulan eksistensial, Tuhan seperti apa yang sebetulnya disembah oleh Ayub. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kitab suci itu saling berkontradiksi, tentu saja tidak. Ya, karena apa yang kitab Amsal ajarkan itu menjadi seperti ucapan-ucapan pengajaran yang umum, ya, general rule gitu. Yang memang pada umumnya ya benar seperti itu. Ya, ucapan-ucapan Amsal itu ya memang umumnya benar ya, kalau kamu mau hidupmu baik ya hiduplah dengan bijaksana. Ya, kalau kamu mau hidupnya sehat ya makan yang sehat, olahraga teratur. Ya itu yang harusnya dijalankan, tetapi pada realitanya adalah kita nggak bisa menjamin apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu itu hanya sementara dan segala sesuatu bisa dengan tiba-tiba di luar sangkaan kita, di luar kendali kita menguap begitu saja. Apa yang sudah kita kerjakan dengan sekuat tenaga, menghabiskan begitu banyak waktu, kita doakan, kita perjuangkan, tiba-tiba hancur hanya dalam sekejap. Dan itu adalah perasaan yang tentu sangat tidak mengenakan. Tentu perasaan yang sangat mengganggu, tetapi Bapak Ibu sekalian justru itu yang di-highlight oleh kitab Pengkhotbah. Kenapa? Karena justru dengan pengalaman seperti itu, nanti kita akan belajar melihat harusnya hidup itu seperti apa. Jadi kitab Pengkhotbah, Kohelet ya, kitab Pengkhotbah itu menggunakan pandangan si Kohelet yang sangat pesimis terhadap kehidupan untuk menampar kita, membangunkan kita dari ilusi. Membangunkan kita dari mimpi di siang bolong. Bangun, hidup itu bukan seperti ini. Hidup ini bukan seperti yang engkau pikirkan. Realita hidup adalah demikian. Penuh dengan kesia-siaan. Ya. Kita mencoba saudara sekalian melakukan segala sesuatu dengan begitu hati-hati. Ya. Tiba-tiba semuanya hilang. Begitu saja. Ya, waktu saya pindahan Bapak Ibu sekalian, pindahan dari Jakarta ke Singapura ya, hanya bisa membawa beberapa barang, pilih-pilih. Saya itu suka minum kopi ya, dulu tuh centil malah cobain berbagai macam cara seduh kopi ya, mulai dari French press lah, V60 lah, Aeropress, espresso, cobain semua gitu ya, sampai alatnya kebanyakan nggak bisa dibawa ya sudahlah, direlakan saja. Tapi yang saya suka saya bawa. Nah, salah satu yang saya suka itu adalah saya punya French press gitu ya, yang double wall, dari semuanya itu dari kaca gitu. Wah, itu saya sangat sayang. Saya kemana-mana sering bawa itu ya, French press itu. Saya sebelum pergi ke Singapura pamitan dulu ke keluarga di Tegal, saya bawa itu. Lalu dari Tegal saya bawa balik lagi ke Jakarta naik kereta, bawa dengan hati-hati gitu ya. Di Jakarta saya bungkus bubble wrap, pikir-pikir gimana caranya membawa ini dengan aman sampai ke Singapura. Masukin ke bagasi, jangan, nanti pecah. Kita bawa saja di ransel gitu ya. Sudah diatur sedemikian rupa. Sampai Singapura aman ya. Karena banyak barang ya sudah disimpan dulu ya, sampai keselip nggak tahu di mana, tapi ya sudah nanti saja. Lalu di sana rumah direnovasi segala macam, akhirnya nggak sempat pakai. Selama berbulan-bulan, kayaknya sekitar 7 bulan Bapak Ibu sekalian, itu barang di bubble wrap dengan aman, dijaga begitu ya, tanpa pernah dipakai. Sampai akhirnya ketika kami sudah mulai settle, rumah selesai direnovasi, sudah kita mulai beres-beres barang. Wah, ini akhirnya saatnya ngopi
Ya. Saya keluarkan ya, di kamar tidur, waktu itu saya simpannya, saya keluarkan, saya minta tolong istri saya. Tolong dong dibawain, taruh di dapur. Cuma dari perjalanan ke kamar tidur ke dapur, ketenggor dan pecah. Itu namanya seperti uap. Hilang begitu saja ya, saya cuma bisa lihat itu pecah, ya sudah mau gimana gitu ya. Mau lihatnya pun gak tega, ya sudahlah bersihkan saja. Kadang hidup itu seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan bukan hanya untuk hal-hal yang sederhana, untuk hal-hal yang serius pun bisa seperti itu. Maka di sini kitab Pengkhotbah menyampaikan satu realita hidup yang kita orang modern itu sangat tidak suka, yaitu mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi tahun depan atau bahkan besok pun kita tidak bisa menjamin. Ya, hidup seperti uap, seperti asap. Nah, dia kemudian akan mencoba mengargumentasikan hal ini ya dalam 11 pasal Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai macam poin. Ya, hari ini kita masuk ke dalam poin pertama saja, ayat 3 sampai 11. Ya, di ayat ketiga dia melontarkan satu pertanyaan pertama. Ya, untuk menunjukkan bahwa hidup ini sia-sia, seperti uap, seperti asap. Dia mengatakan sekarang apa gunanya manusia itu berjerih payah di bawah matahari. Apa gunanya manusia sibuk mengerjakan ini dan itu? Apa gainnya? What is the gain of the toil that we do under the sun? Ya. Nah, dia kemudian mencoba kasih gambaran, ya, kasih gambaran. Coba ya kita lihat kehidupan ini ayat keempat sampai ayat ketujuh. Seperti apa sih kehidupan di bawah matahari? Nah, dia pertama menyampaikan ayat keempat, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Maksudnya apa? Sejarah manusia sudah berlangsung sekian ribu tahun, ada keturunan demi keturunan, lahir mati, begitu banyak orang lahir di dunia, tetapi sekarang pertanyaannya apa yang berubah di dunia ini? Dunia ini masih begitu-begitu saja, the earth still remains. Gak ada hal yang baru nanti di bawahnya ya. Gak ada hal yang baru di dunia ini. Semuanya tetap sama. Jadi kamu selama ini manusia lahir. Lalu kemudian melakukan ini dan itu. Sibuk melakukan ini dan itu. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Bumi tetap seperti itu saja. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Lalu ayat ke-5. Matahari terbit. Matahari terbenam. Ya, oke, matahari terbit. Wah, Alkitab itu kalau bicara matahari terbit itu sesuatu yang glorious, ya, sesuatu yang majestic. Ya. Matahari terbit itu seperti pengantin pria keluar dari kamarnya, kehangatannya menyinari seluruh bumi, gitu kan? Sesuatu yang mulia gitu. Kita melihat something yang agung, ciptaan Tuhan. Tetapi ya dikatakan itu ya indah, mulia, boleh, tapi mesti ingat. Hanya dalam beberapa jam matahari yang terbit itu akan buru-buru tenggelam. Lalu dia buru-buru lagi balik. Terbit, tenggelam. Terbit, tenggelam. Nah itu hidup. Kelihatannya ada something yang indah terjadi dalam hidup ini. Something yang worth it. Ya, something yang kayaknya begitu bernilai. Tapi ya terus itu akan buru-buru tenggelam juga. Ada hal-hal yang indah dalam dunia ini, tetapi hanya sementara. Nggak lama yang indah itu akan pudar. Yang cantik akan menjadi tua. Yang kelihatannya sekarang begitu bernilai, begitu ngetren, nggak lama kemudian akan lewat. Begitu ada artis Korea pegang boneka Labubu, semua langsung gitu ya, rebutan beli boneka Labubu itu di toko-toko Pop Mart gitu ya. Singapura belum buka sudah ngantri panjang, kirain ngantri apa? Ngantri beli boneka yang mukanya kurang cakep juga gitu ya. Boneka Labubu. Ngetren ya, kelihatannya penting banget gitu kan. Dan saudara kalau memang terbawa ini, saya pun pasti pernah dalam konteks tertentu bisa merasakan hal seperti itu ya. Kayaknya mesti punya nih, ini something yang worth it. Ya tapi itu tren yang hanya numpang lewat. Hanya numpang lewat.
Angin bertiup ke selatan, ayat ke-6, ya angin bertiup ke selatan, berputar ke utara, ya terus menerus dia berputar. Ya, dan dalam putarannya angin itu kembali. Saudara, dalam hidup ini banyak ya kita mengerjakan banyak hal, kesibukan-kesibukan. Kayaknya nggak pernah bisa duduk diam. Tapi sebetulnya jangan-jangan kita nggak kemana-mana anyway gitu ya. Cuman putar-putar aja, sibuk di tempat. Nah, saudara, kalau saya pikir-pikir ya, kitab Pengkhotbah ini luar biasa menarik ya, karena pasti kan ini kitab yang sangat relevan bagi orang zaman itu, zaman dulu. Tetapi saya melihat ini kitab yang bukan saja masih relevan, tetapi makin relevan dengan zaman modern. Karena saudara, kalau dulu itu orang melihat hidup ini seperti hamster yang lari di atas itu ya, hamster wheel. Ya, kita hamsternya lari gitu kan, lari kenceng tapi nggak kemana-mana, gitu, nggak kemana-mana, cuman muter-muter situ. Nah, tapi zaman modern ini gambarannya sudah ganti, sudah bukan hamster wheel lagi, Bapak Ibu sekalian, tapi treadmill. Kenapa treadmill? Karena ya sama kan, lari di tempat, tapi nggak maju-maju, ya lari makin cepat juga tetap di tempat, tapi begitu kita berhenti lari, kita keseret, kita jatuh. Kita ketinggalan. Nah, bukankah itu zaman modern seperti itu ya? Dulu saya lulusan software engineering ya, programming. Itu kalau kita nggak keep up dengan bahasa pemrograman yang paling kekinian, ya dengan teknologi yang paling kekinian, ya sudah saudara ketinggalan. Dan kalau saya kemudian sudah kemudian masuk sekolah teologi gitu ya, lalu misalnya nggak jadi hamba Tuhan, mau balik lagi jadi programmer, sudah ketinggalan saudara. Cara programmingnya sudah beda karena sudah ada AI dan seterusnya begitu ya. Jadi begitu kita berhenti, ketinggalan. Nggak kemana-mana, bukannya nggak kemana-mana, tapi bahkan jatuh gitu ya, ketinggalan saudara sekalian. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut juga nggak tambah penuh. Ya. Padahal kemana sungai mengalir ya sungainya selalu mengalir ke situ, mengalir ke laut, tapi nggak nambah-nambah. Ya tentu ini bahasa puitis ya saudara ya, jangan saudara jelaskan ya, tapi kan air laut kemudian menguap jadi hujan dan seterusnya. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah ya dalam hidup ini kadang kita berusaha menambah, menimbun, menabung. Tapi saudara nggak pernah cukup kayaknya. Kita merasa kalau kita sedikit lebih naik kayaknya akan lebih cukup. Ternyata enggak, karena kebutuhan kita juga makin tambah. Ya. Dalam hidup ini sepertinya kita berjerih payah kejar sesuatu. Begitu dapatkan yang kita inginkan, kok kayaknya tetap enggak cukup. Kita kejar lagi, jerih payah lagi. Enggak cukup, enggak pernah cukup saudara. Jadi sekali lagi pertanyaannya, buat apa kita berjerih payah di dalam hidup di bawah matahari ini? Karena hidup kita di bawah matahari ini ya seperti ini. Hidup yang berputar-putar, hidup yang gak kemana-mana, hidup yang pointless. Yang sepertinya gak ada gunanya. Apapun yang kita lakukan gak ada gunanya. Ya. Nah saudara, tentunya bukan kemudian kita gak perlu berjuang dan seterusnya begitu ya. Harap semuanya tetap bertahan sampai akhir. Jangan berhenti di sini kesimpulannya ya. Tapi kita perlu pikir iya, in a sense ya, hidup kita kan seperti ini. Membuat kita harusnya bertanya, buat apa kita capek-capek dalam hidup ini, bangun setiap pagi, entah kita sekolah, kuliah, bekerja, membesarkan anak, buat apa? Ya. Nah ayat 8 sampai ayat ke-11 itu adalah gambaran ya. Oke, setelah hidup ini seperti ini ya, hidup di bawah matahari, dan hidup di bawah matahari itu by the way adalah kita bisa mengerti hidup yang sudah di luar Taman Eden gitu ya, hidup yang sudah di bawah kutukan dosa. Ya, apa gunanya manusia berjerih payah, toiling, itu mengingatkan kita pada kutukan Allah di Taman Eden. Ya, mulai sekarang kamu harus berjerih payah. Dan sekarang kita diingatkan, gunanya apa jerih payah itu. Dan ketika kita melihat sepertinya nggak ada gainnya, nggak ada untungnya, maka apa? Perasaan apa yang timbul? Ya di ayat ke-8 mengatakan ya segala sesuatu jadi menjemukan.
Apa yang kita lihat, ya apa yang kita dengar itu kita nggak pernah mendapatkan kepuasan darinya. Begitu menjemukan, begitu tidak memuaskan hidup di bawah matahari ini. Karena apa yang kita kerjakan sepertinya tidak sanggup untuk memuaskan kita. Dan apa yang sudah ada, ya itu sudah pernah ada, begitu. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Ayat 10 kata, apakah bisa kita mengatakan, lihat ini baru. Pengkhotbah mengatakan nggak ada yang baru dalam dunia ini. Nah mungkin saudara bertanya loh, Pak tapi kan dalam 100 tahun ini kita melihat banyak hal baru. Perkembangan teknologi, ya, ilmu kedokteran, banyak hal yang baru yang terjadi dalam dunia ini. Ya zaman dulu memang mungkin gak terlalu banyak inovasi, tapi 100 tahun belakangan banyak inovasi. Bapak Ibu sekalian, katakanlah kemajuan di dunia medicine. Ya, di Singapura banyak orang Indonesia pergi berobat, ya kita paling sering dapat titipan, ya kalau ada jemaat kita berobat titip ke Geri Singapura, ya kita besuk dan seterusnya. Ya jadi saya dapat kesempatan melihat, wah iya penyakit itu macam-macam ya, gitu. Penyakit itu macam-macam, tapi juga yang nggak kalah itu prosedur medis itu juga makin tambah macam-macam. Banyak hal yang nggak kepikiran, oh bisa ya ternyata dibeginikan gitu dan sembuh lagi begitu kan ya. Jadi memang kemajuan dunia medicine itu luar biasa gitu ya. Banyak hal aneh yang sebelumnya nggak kepikiran dikerjakan ternyata berhasil. Makin maju saudara. Tapi pertanyaannya, ya tetap orang sakit gitu kan ya. Tetap ada yang namanya COVID dan tetap orang meninggal dunia. Nggak ada yang baru. Teknologi semakin maju, ya, ilmu komunikasi semakin maju, satelit makin maju. Saudara, semakin maju ilmu komunikasi, betul makin maju ya. Saya nggak kebayang dulu kalau pendeta Stephen Tong harus tinggalkan keluarga, pelayanan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu gimana rasanya ya, telepon masih mahal, ya baru telepon paling bisa beberapa menit lalu sudah putus. Nah, kalau sekarang kita dengan video call ya sangat mudah, video call dan seterusnya, kita lebih berpisah sama keluarga masih bisa lebih mengobati rasa kangen. Ada kemajuan. Tapi saudara, di dalam zaman yang komunikasinya begitu canggih, bukankah kita melihat makin banyak orang kesepian? Makin banyak orang terisolasi dari orang lain. Makin banyak anak-anak muda yang tidak tahu bagaimana caranya berteman. Ya, di dunia online begitu cerewet. Di persekutuan remaja semua diam, gak bisa ngobrol. Ya. Saudara, begitu banyak gitu ya kemajuan-kemajuan teknologi yang diharapkan menjadikan dunia ini penuh dengan perdamaian. Dulu waktu Perang Dunia II dikatakan ini adalah bom yang akan mengakhiri segala perang. Nah, sekarang kita dengar mau Perang Dunia III. Ya. Kalaupun nggak Perang Dunia III, ya kita melihat perang tetap terjadi. Ya, Rusia, Ukraina, ya, Palestina. Kita melihat peperangan juga bukan secara fisik, perang dagang, perang ini. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara sekalian tidak peduli seberapa canggih teknologi kita, seberapa makmur, kaya dunia kita, seberapa pintar manusia itu bertambah, pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa merubah realita dunia yang berdosa. Dalam bagian selanjutnya Salomo mengatakan, aku telah membulatkan hati mencari segala hikmat di bawah langit. Dan dia belajar botanical ya, bicara begitu banyak tumbuhan, zoologi bicara begitu banyak binatang, dia ilmu arsitek, seni yang paling tinggi di zaman itu, membangun bait suci gitu ya, punya paduan suara sendiri saudara. Jadi Salomo itu wah kalau mau bicara hikmat gitu ya, dia menjadi memang pantas gitu, menjadi ikon. Tapi saudara dia katakan semuanya sia-sia. Seperti usaha menjaring angin. Kenapa? Karena segala macam hikmat ini tidak bisa meluruskan apa yang sudah bengkok dan tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Dan apa yang sudah hilang? Taman Eden. Apa yang sudah bengkok? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
Hati manusia yang penuh dengan dosa, yang menimbulkan iri hati, ada keegoisan, self-centered, ada hal-hal yang membuat orang rela untuk punya hati untuk berbuat jahat kepada sesamanya demi keuntungan sendiri, yang membuat akhirnya ya tetap ada yang namanya segala macam duka cita di dalam dunia ini. Makin bertambah hikmat, makin bertambah kesedihan, kata Salomo. Segala macam kemajuan teknologi tidak mengubah realita hidup kita. Apa yang dulu sudah ada akan terus ada. Rasa kesepian, rasa iri hati, rasa marah, benci, dendam akan terus ada dalam dunia ini. Dan buat apa? Buat apa kita berjerih payah kalau kita tidak bisa lepas dari realita dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini? Itu kata pengkhotbah. Dan yang akhirnya Bapak Ibu sekalian di ayat ke-11 dikatakan pada akhirnya kenang-kenangan dari masa lampau itu hilang. Kenang-kenangan akan masa depan pun nanti suatu hari akan hilang. Maksudnya apa? Akhirnya semuanya akan dilupakan. Setiap orang manusia di dalam sejarah ini suatu hari akan dilupakan oleh generasi-generasi berikutnya. Ya memang ada orang-orang tokoh-tokoh sejarah yang sampai sekarang mungkin namanya masih disebut gitu ya. Para penemu-penemu misalnya Albert Einstein, Alexander the Great. Tokoh-tokoh sejarah yang mungkin masih disebutkan namanya. Tapi apakah ada yang mengenal mereka secara pribadi? Gak ada sudah. Ya. Siapa yang akan mengingat kita? Cucu kita juga paling akan sangat gak terlalu kenal dengan kita, apalagi cicit kita dan apalagi anaknya dan seterusnya. Kita menjadi orang-orang yang datang ke dunia ini sekedar numpang lewat dan hanya dengan sekelibat saja akan dilupakan. Dan segala jerih payah kita, segala usaha kita, segala perjuangan kita itu akan lewat begitu saja. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu pesan utama Kohelet ya. Dan kalau Bapak Ibu merasa depresi ya berarti khotbahnya berhasil. Karena memang itu poin utama dari Kohelet ya. Dan dia menyampaikan itu nanti dalam 11 pasal Bapak Ibu sekalian. Ini hanya baru setengah pasal. Ya. Realita hidup itu seperti ini dia mengatakan. Dan kalau Bapak Ibu mungkin bisa merasa relate, iya ya buat apa ya saya bangun bisnis saya waktu itu. Kemudian tiba-tiba ditipu orang, hilang begitu saja. Buat apa saya besarkan anak kalau kemudian tiba-tiba sudah remaja dia jadi anak yang rebel dan seterusnya gitu ya. Anak saya memasuki usia remaja yang paling besar, jadi lumayan bisa relate. Nah, buat apa saya jaga kesehatan? Ternyata Tuhan kasih saya kondisi seperti ini. Saudara, pengalaman-pengalaman yang sangat tidak mengenakan, tetapi kita harus bersyukur. Saudara harus bersyukur kalau saudara bisa relate dengan hal itu. Kalau saudara pernah mengalami hal itu. Karena kalau kita lihat di bagian penutup, Pasal 12 tadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan ya perkataan pengkhotbah itu ya di ayat 11 ya, pasal 12 ayat 11, itu seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku tertancap. Kusa itu seperti tongkat ya. Tongkat yang ujungnya itu seperti ada paku-paku yang digunakan oleh gembala untuk menggembalakan dombanya yang akan tersesat. Ketika dombanya akan serong ke kanan, serong ke kiri ke jalan yang berbahaya, maka dia pakai tongkat itu, dia tusuk dengan duri yang tajam supaya domba itu merasa sakit, tapi kembali ke jalan yang benar. Dan itu adalah ucapan-ucapan Kohelet yang mengajak kita kepada sakitnya realita hidup yang seperti uap, seperti asap. Jadi kalau Bapak Ibu menyadari kadang dalam hidup ini, Bapak Ibu merasa sakitnya, merasa sia-sia, maka harus bersyukur karena itu langkah awal untuk kita diajak melihat bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Apa yang ingin diajarkan kepada kita oleh penulis kitab Pengkhotbah?
Saudara, yang pertama, ketika kita menyadari realita hidup di mana banyak hal seperti uap yang sia-sia, yang pertama kita diajar untuk rendah hati. Diajar untuk sadar apa yang kau kejar dalam hidup ini kadang itu seperti uap, seperti asap dan sia-sia. Dan jangan taruh nilai hidupmu kepada hal seperti itu. Segala pencapaianmu, segala harta, segala kepandaian yang engkau timbun, engkau kumpulkan. Itu sementara dan sebetulnya gak akan efek apa-apa. Gak ada nilainya, gak ada artinya. Yang bisa hilang kapan saja. Silakan mengejar hikmat. Salomo mengatakan, Kohelet juga mengatakan ya lebih baik orang berhikmat daripada orang bodoh ya. Jadi kejar hikmat silakan. Tetapi pada akhirnya nasib orang berhikmat, nasib orang bodoh juga sama-sama mati. Ya. Silakan nikmati segala kesenangan yang Tuhan berikan, tapi mesti ingat segala sesuatu pun sia-sia. Artinya ya tidak bertahan lama, hanya sementara. Jadi jangan taruh nilai hidupmu, arti hidupmu dalam segala hal di bawah matahari ini. Dan ini pesan Bapak Ibu sekalian yang Kohelet sampaikan yang bisa diberikan kepada semua manusia. Entah dia orang Kristen, bukan Kristen, orang ateis sekalipun. Harusnya mereka bisa lihat realita ini. Dan mungkin bisa jadi poin penginjilan buat kita masuk. Ya, buat apa kita hidup? Buat apa engkau hidup? Buat apa engkau berjerih payah? Karena kalau hidup ini hanyalah sekedar melihat apa yang ada di bawah matahari, sia-sia. Ya. Saudara, tahun lalu itu waktu masih di Jakarta, saya masih apalagi waktu habis pandemi begitu ya. Masih lebih banyak waktu untuk olahraga dan seterusnya gitu. Dan saya sama beberapa teman hamba Tuhan lainnya gitu mulai rutin olahraga gitu ya. Dan kita mulai menemukan gitu ya kesenangan di situ. Sampai akhirnya ya mulai dari sepeda gitu ya, lalu lari, lalu akhirnya kita coba mini triathlon gitu. Triathlon ya, berenang, sepeda, lari, tapi yang setengahnya gitu. Ya, wah waktu coba pertama ikut event itu ya, dan berhasil menyelesaikan, wah itu ada rasa bangga luar biasa gitu ya. Berasa I am something gitu kan. Apalagi setelah selesai itu panitia itu menyiapkan panggung yang ada background itu dicetak nama-nama setiap peserta. Wah gitu ya, setiap dari kita foto sambil tunjuk nama kita gitu ya. Saya pernah ikut triathlon walaupun yang versi mini. Berasa something saudara. Oh ya, achievement gitu kan. Tapi gak sampai setahun kemudian sudah gak bisa olahraga lagi, waktunya susah. Udah gak kuat saudara, hilang gitu. Apa yang dulu bisa dicapai baru tahun lalu, sekarang sudah gak ada apa-apanya. Setengahnya pun gak bisa. Begitu sementara. Ya. Dan apa yang pengkhotbah ingin ajarkan itu mirip seperti ini. Kalau engkau pikir ada yang begitu bernilai, begitu berarti dalam hidupmu di bawah matahari ini engkau kejar habis-habisan, coba pikir lagi. Apakah memang sepenting itu? Karena segala sesuatu itu hanya sementara dan bisa hilang kapan saja. Dan sebetulnya tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah realita hidup ini. Belajar rendah hati, menyadari realita hidup yang seperti ini. Tapi yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan ini yang sepertinya menjadi tema utama dari seluruh kitab pengkhotbah. Ya. Jadi bukan dari Koheletnya, tetapi dari seluruh kitab pengkhotbah yang kemudian disampaikan di ayat penutup, ayat 13 dan ayat 14. Apa yang bisa kita pelajari ketika kita menyadari bahwa realita hidup ini seperti asap, seperti uap yang tidak bisa kita kendalikan, yang kadang gak make sense, yang kadang terkesan tidak adil. Yang kita bisa lakukan adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Karena ini kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, segala sesuatu akan diadili di hadapan Tuhan. Dan saudara, ini menjadi
pesan utama, salah satu pesan utama dari kitab Pengkhotbah. Ketika Kohelet mengajarkan, hidup ini seperti uap, seperti asap, segala sesuatu sementara bisa hilang, tidak bisa kita kendalikan dan kadang kita mengalami seperti ketidakadilan dalam hidup ini. Lantas untuk apa kita berjerih payah? Saudara, jawabannya adalah takut akan Allah. Memang kalau engkau hanya melihat realita hidup ini sekedar di bawah matahari, memang pada akhirnya percuma berjerih payah. Percuma mencari hikmat, percuma hidup jujur, hidup benar. Percuma saudara, karena semua orang nasibnya akan sama. Tapi kita percaya ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ada Allah yang memberikan anugerah untuk sementara kita nikmati dalam hidup ini. Dan Pengkhotbah mengatakan gak apa-apa, silakan nikmati. Adalah hal yang baik bagi manusia untuk menikmati pemberian-pemberian Allah pada waktunya. Boleh saudara kita nikmati hal-hal baik. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita melihat kepada Allah yang suatu hari nanti akan menghakimi setiap kita. Ada hal-hal yang memang di bawah dunia ini sepertinya gak ada artinya, percuma. Kenapa saya harus alami ini? Kalau memang hidup ini sekedar di bawah matahari saja memang gak ada artinya. Tapi kalau kita ingat ada Allah, kita bisa berpikir secara berbeda. Kita bisa berpikir, iya sekarang bagaimana saya harus meresponi hal ini. Saudara, mungkin poinnya dalam cerita saya tadi ketika French press itu jatuh dan pecah, poinnya bukanlah apakah saya bisa minum kopi lagi dari French press itu. Tapi mungkin poin yang saya harus pikirkan adalah ketika istri saya memecahkan hal itu, apa yang kemudian saya harus katakan kepada dia. Apakah saya akan marah-marahin dia dan seterusnya, begitu ya? Atau bagaimana saya meresponi kejadian itu sesuai dengan firman Tuhan sebagai orang yang takut akan Allah. Mungkin poinnya dalam hidup saudara bukanlah berapa banyak uang yang saudara bisa kumpulkan, berapa tinggi posisi yang saudara dapatkan dalam jabatan tertentu. Tetapi dengan uang yang kita punya, bagaimana kita menggunakan uang kita. Bagaimana kita menggunakan posisi kita, menggunakan waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin poinnya bukanlah bagaimana saya tetap bisa hidup sehat. Tapi bagaimana dalam keadaan sakit sekarang saya bisa jadi berkat buat orang lain. Saya pernah dengar waktu itu pendeta Benyamin Intan sharing begitu ya. Bagaimana dia visitasi ke satu ICU di rumah sakit, saudara sekalian. Dan ketika dia mendoakan pasien-pasien di sana, dia bertemu dengan satu pasien yang ternyata adalah seorang pendeta. Tetapi dia berasal dari pendeta yang melayani tadinya di gereja yang percaya bahwa kalau orang beriman maka harusnya tidak pernah susah hidupnya. Kalau imannya sungguh-sungguh maka harusnya tidak usah sakit. Kalau beriman pasti bisa sembuh. Nah maka ketika pendeta ini akhirnya masuk ICU dan tidak sembuh-sembuh, dia mulai dikucilkan oleh gerejanya. Dia mulai ditinggalkan, bahkan dihakimi. Wah ternyata pendeta kita imannya palsu. Maka ketika pendeta Benyamin Intan bertanya kepada dia, apa yang bisa saya doakan? Pendeta itu mengatakan, doakan untuk orang-orang di ranjang sebelah. Karena saya percaya Tuhan tempatkan saya di sini bukan kebetulan. Tapi Tuhan ingin saya melayani mereka. Kemarin saya menginjili orang di sana, dia sudah meninggal tapi orangnya sempat percaya. Nanti saya mau penginjilan kepada yang di sini dan di situ, tolong doakan saya. Nah saudara, jadi mungkin poinnya bukan saya sudah hidup dengan bertanggung jawab maka saya harusnya sehat, ya saya harusnya kaya. Enggak, mungkin poinnya justru dalam kelemahan kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Ketika kita hidupnya benar, lurus tapi ditindas oleh ketidakadilan, bagaimana kita tetap bisa menjaga integritas kita, menyatakan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci. Bagi orang dunia yang hanya melihat segala sesuatu di bawah matahari, yaitu perbuatan bodoh, perbuatan sia-sia. Kenapa kamu gak ikut cara mainnya kita saja? Ya. Tapi bagi orang yang sadar bahwa ada yang melampaui di atas matahari, kita bisa melihat permainan yang berbeda. Ya. Karena kita melihat
dari kacamata Tuhan. Kita sadar apa yang kita lakukan suatu hari nanti Tuhan akan menghakimi. Ketika kita diperlakukan tidak adil, pengkhotbah juga nanti akan mengatakan nanti ada saatnya di mana Tuhan akan menghakimi setiap orang. Dan masalahnya adalah bagaimana kita tetap bersabar. Kita tetap setia menantikan sampai saat itu terjadi. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang akan mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika kita melihat kitab Pengkhotbah sebagai orang Kristen. Bukan sekedar sebagai manusia secara umum, bukan sekedar sebagai manusia beragama yang percaya ada Allah, tetapi sebagai orang Kristen yang mengerti Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Orang Kristen yang melihat ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan saja duduk di surga, di atas matahari sana, tetapi dia juga turun ke dunia. Menjadi manusia seperti engkau dan saya. Masuk ke dalam dunia di bawah matahari ini dan bahkan mengalami kesia-siaan yang paling sia-sia. Saudara, Tuhan Yesus lahir di dunia. Dia adalah anak Allah, tapi lahir di palungan, di keluarga miskin. Dia tumbuh menjadi anak yang belajar Torah dengan begitu lihai. Dia tumbuh besar melayani banyak orang, memberikan pengharapan, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberikan makan dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya dia mati disalibkan oleh orang-orang yang dia layani. Dia dijatuhi hukuman dengan tidak adil oleh pengadilan Romawi yang katanya standar keadilannya paling tinggi. Dia dinyatakan sebagai blasphemer oleh orang-orang sucinya Yahudi yang katanya paling saleh. Dia adalah manusia yang mengalami kesia-siaan yang paling sia-sia, kekonyolan yang paling konyol, ketidakadilan yang paling tidak adil. Itu Tuhan Yesus yang mengalami, Bapak Ibu sekalian, lebih daripada Ayub. Tapi dia mengalami itu semua supaya ketika dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia boleh mendatangkan sesuatu yang baru ke dalam dunia ini. Tidak ada yang baru di bawah matahari, betul dalam jalan perjanjian lama. Tidak ada satu hal pun yang manusia lakukan yang bisa mengubah realita dunia berdosa sampai Yesus mati dan bangkit. Ketika Yesus mati dan bangkit, ada Roh Kudus yang bekerja, ada kuasa keselamatan, ada rencana keselamatan Allah yang digenapi, ada hati manusia yang dilahirbarukan, saudara sekalian, untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia di bawah matahari ini. Dan sampai kota Yerusalem yang baru itu datang ke dunia, sampai seluruh ciptaan yang baru itu datang ke dunia, kita dipanggil untuk hidup takut akan Allah. Kita dipanggil untuk hidup meneladani Tuhan kita yang menjalani segala kelemahan, segala ketidakadilan dengan setia, takut dan gentar. Karena memang itulah hikmat sorga. Hikmat sorga ternyata adalah ketika kita mengalami segala hal yang konyol, segala hal yang bodoh, tapi justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan mereka yang katanya bijaksana dan kuat. Justru dalam kelemahan, dalam keterbatasan, di dalam kekonyolan-kekonyolan kita di kacamata dunia, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, jikalau hidup kita hanya melihat fokus kepada apa yang di bawah matahari, maka betul segala jerih payah kita tidak ada artinya. Hanya ketika kita mengingat ada Allah yang akan menghakimi kita, maka hidup kita baru ada nilainya. Tapi bukan saja Allah yang menghakimi kita, kita juga mengenal Allah yang berkorban bagi kita. Dan kita dipanggil untuk menyaksikan dirinya, untuk menjalani hidup yang digambari dengan salib. Sehingga ketika orang menyaksikan hidup kita, mereka melihat ada yang baru, ada yang beda, yang berbeda dari nilai-nilai dunia ini. Dunia mengatakan kalau mau sukses ya lakukanlah dengan cara dunia. Tetapi ketika mereka melihat kita, kok ada orang-orang yang konyol seperti ini, yang rela untuk tidak sukses, tetapi mereka punya nilai hidup yang indah,
yang berbeda, yang saya gak pernah lihat, yang baru. Nah saudara, barulah dengan hidup seperti itu kita bisa memiliki hidup yang bernilai di dunia ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita menjalani hidup kita yang hanya sementara ini saja. Hidup yang mungkin begitu terbatas, hidup yang mungkin gak lama kemudian akan dilupakan. Tapi biarlah seberapa banyak hidup, umur yang Tuhan kasih kepada kita. Kita belajar mengutamakan pekerjaan Allah, mendahulukan pekerjaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyadari ya Tuhan betapa seringkali kami tertipu oleh gemerlap dunia, betapa seringkali kami mencari nilai makna hidup kami dalam hal-hal yang sebetulnya seperti uap dan asap. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mau menegur kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami sering anggap penting di dunia ini hanyalah uap dan asap. Dan biarlah kesadaran ini ya Tuhan mendorong kami melihat kepada Tuhan, mencari Tuhan, wajah dan perkenanan Tuhan, dan juga boleh berjuang untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai kekal. Tolong kami ya Tuhan untuk mengutamakan kerajaan Allah, Injil di atas segala sesuatu. Sehingga pada akhirnya hidup kami yang singkat dan begitu sederhana dan tidak terlalu diingat orang ini, pada akhirnya boleh menggenapkan rencana kekal Tuhan. Seberapa banyak pun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan, kiranya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.